Selamat bergabung di Gorong Goreng Politik. Kita akan membicarakan tentang isi kabin daripada kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Di sini sudah ada beberapa narasumber bener ya? Bener atau teman-teman aja lah. Teman-teman aja. Semua di sini bisa jadi narasumber soalnya. Tapi ada yang dari jauh nih. Kawan kita dari Garut namanya Aceng Nasir, bukan Aceng Fikri ya, beda ya. Kalau Aceng Nasir istrinya berapa? Satu. Oh, satu. Kan saya cuma kata 01. Kalau Indra pilihan gitu. Saya nggak berani nanya. Nah, oke. Kita berikan umpan-umpannya ke Bung Indra dulu. Silakan. Ya sebagaimana kita tahu bahwa isi kabinet Jokowi Ma'ruf ini ternyata di luar dugaan banyak orang. Ada unsur partai politik, tapi juga ada kalangan profesional, ada menteri, ada wakil menteri, dan juga ada calon presiden yang dilawan oleh Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah ini tentu gimana nih? Saya mau tanya sama teman sebagai sahabatnya Prabowo Subianto nih. Kita mah sahabat semua orang, sahabat Jokowi juga, sahabat JK juga, sahabat Prabowo, sahabat semua orang. Nah, kenapa nih Pak Prabowo sampai ikut? Ya sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya kalau tadi dibilang banyak orang yang tidak tahu ya, saya termasuk salah satu yang tidak masuk ke dalam golongan itu karena saya sudah bisa menebak bahwa suatu saat terjadi permindahan arus koalisi gitu ya dari katanya Gerindra yang tadinya di luar, pasti itu akan gabung somehow. Memang saya nggak menyangka tiba-tiba jabatan itu diambil oleh seorang Prabowo Subianto. Itu agak surprise lah di belakang. Tapi dalam konteks gabungnya Gerindra masuk ini ya kita udah bisa lihat. Kenapa demikian? Karena agenda besar daripada pemerintahan sekarang salah satunya adalah revisi ataupun amandemen Undang-Undang Dasar. Itu diperlukan kekuatan dukungan parpol di parlemen yang tentu harus bekerja sama dengan pemerintah. Nah, ketika itu terjadi, tentu yang namanya amandemen konstitusi harus lebih dari 2/3 paling tidak yang bisa mendukung ini. Nah, disinilah di mana Gerindra itu menjadi salah satu yang kira-kira bisa menjadi penentu. Kalau nggak akan jalan itu amandemen. Dan alhamdulillah sekarang kemungkinan amandemen itu jalan karena visi besar daripada secara nasional ya, tidak hanya dalam konteks kepartaian. Ini kan perlu adanya kesinambungan dan juga konsistensi dalam pembangunan. Sehingga yang namanya GBHN itu diperlukan kembali katanya. Hanya saja isunya yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu kira-kira akan dalam kategori terbatas. Namun saya perlu ingatkan, tidak mungkin itu terjadi yang namanya terbatas. Karena bagaimanapun juga ketika itu masuk ke dalam ranah pembicaraan antar pemerintah dan DPR dan MPR dalam hal ini penyusunan kabinet ini kan, nah dalam mau dibatasi juga tidak nggak akan pernah bisa. Sehingga wakil menteri itu menjadi sesuatu alternatif yang akhirnya harus diakomodasi. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Kang Aceng gimana nih? Di Jawa Barat nih kan 02 kalah nih. Gimana reaksi dari menang telak ya? Oh, menang telak ya. 02 menang. Mohon maaf. Gimana reaksi masyarakat Jawa Barat? Terjadi kira-kira ada tiga faksi pemikiran. Pertama, kalau secara yang awam, masyarakat awamnya ini memandang bahasa sederhana masyarakat gini. Kalau cuma jadi menteri, ngapain kita kampanye menangin Prabowo? Nah, ini bahasa yang awam. Nah, terus yang lebih bawah lagi, masyarakat yang tidak ini mau jadi menteri kayak mau jadi presiden nggak peduli. Nah, tetapi ada yang level yang agak berpikir lebih jauh, masuknya Prabowo ke berkoalisi dengan Pak Jokowi ini menjadi harapan baru. Menjadi harapan baru masyarakat Jawa Barat, terutama terkait adanya macam keinginan yang tertahan. Ini ada saluran baru, ada gorong-gorong baru gitu loh. Nah, jadi bukan hanya gorong-goreng politik ya. Bukan, ini ada gorong-gorong semacam arus keinginan rakyat yang tersublimasi menjadi sebuah wahana aspirasi mereka. Jadi ada harapan. Yang tadinya secara persepsi ada antipati terhadap Pak Jokowi, dengan sikap Legowonya membuka ruang-ruang itu menjadi sisi positif. Dan untuk Prabowo sendiri juga menang banyak menurut saya. Menang banyaknya
barangkali ya secara kemiliteran itu clearance. Yang dulu sama kawan-kawan kita kan, wah, masuk sama Projo ya. wah ini yang dipecat dan sebagainya kan. Setelah menjadi Menhan otomatis secara aturan kan harus berbintang 4. Itu clearance. Terus yang kedua dari sisi anggaran, bayangkan Bang, itu lebih kurang 167 triliun. Tentu ada peluang besar buat Prabowo melakukan eksekusi birokrasinya terhadap cita-citanya dia, karena itu udah wilayahnya dia gitu. Dia pengen menunjukkan eksistensi yang selama masa kampanye dia sampaikan bahwa problem di Indonesia salah satu di antara masalah pertahanan nasional. Padahal pertahanan Indonesia kan, militer Indonesia nomor 1 di Asia Tenggara kan, dan nomor 15 di dunia. Secara kuantitatif, tapi kalau secara kualitatif, nih Bang Bobi, alutsista kita dengan Singapura aja kayaknya sih agak-agak sedikit kalah dari sisi beberapa persenjataan. Rencana senjatanya gimana nih? Ya kalau dalam konteks tatanan pertahanan ya nggak per se juga kita bicara tentang senjata, tapi di dalam konteksnya sebenarnya adalah bagaimana pemikiran-pemikiran membangun yang namanya kekuatan kemiliteran dan dalam tanda petik pertahanan ke depan. Nah, Prabowo ini punya satu idealisme yang saya lihat dari sejak zaman dulu itu, bahwa model tentara yang dia inginkan tuh dia punya levelnya, punya standar sendiri ya. Sehingga ketika katakanlah kalau kita ingat beliau menjadi Danjen Kopassus itu banyak sekali melakukan katakanlah pengiriman tentara-tentara bekerjasama dengan luar negeri dan lain-lain untuk meningkatkan performa dan juga wawasan dan juga kemampuan, kompetensi dan lain-lain. Nah, saya rasa ini akan menjadi agenda yang sama dan mungkin akan lebih ditingkatkan lagi karena anggaran yang dulu dengan anggaran yang sekarang jauh berbeda. Dengan anggaran yang lebih, tentu basis-basis peningkatan sumber daya manusianya di dalam konteks pertahanan akan ada satu. Yang kedua tentu senjata-senjata yang sempat di tahun 2014 dibicarakan, misalnya kayak Leopard gitu ya. Kan itu kan Leopard itu misalnya kalau menurut Prabowo itu bukan secara taktikal bisa dipakai di daerah perkotaan seperti ini. Dia harusnya di daerah gurun, di daerah yang macam-macam. Tapi kalau di daerah hutan bisa mandek. Nah, jadi tidak serta-merta kemudian membeli alutsista itu bermanfaat gitu loh, zaman dulu gitu. Itu yang menurut pandangannya Prabowo ya. Dulu kan Pak Prabowo bahkan katanya tidak segan-segan untuk menggunakan uang pribadi. Oh ya, dalam prosesnya zaman waktu dia di Kopassus itu dia menggunakan berbagai macam kemampuan dan sumber daya yang dia bisa akses untuk kemudian dilakukannya perbaikan-perbaikan dan pengembangan tapi memang waktu itu ruang lingkupnya hanya di dalam Kopassus ya. Nah, dengan menjadi Menhan ini mungkin tidak hanya Kopassus, tapi juga Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat akan kemudian bisa menjadi satu perubahan. Saya berharap di situ karena bagaimanapun juga Indonesia ini secara teritorial dahsyat sekali, luas ya, dan kemudian threat ataupun ancamannya tidak setengah-setengah, banyak sekali yang nggak suka dengan kita di sekeliling kita dan sensitif di perbatasan, di berbagai perbatasan juga sangat sensitif sehingga memang diperlukan basis pertahanan yang signifikan. Apalagi dengan pemindahan ibu kota ya. Oh ya, nah ini juga satu hal ya. Saya belum ada melihat satu kajian analisa mengenai pemindahan ibu kota ini di dalam konteks pertahanan dan keamanan. Nah ini yang harusnya dikerjakan oleh Prabowo juga. Karena apa? Di Jawa ini, bagaimanapun juga suka atau tidak suka, ibu kota Jakarta ini didukung oleh ada Pangdam Jaya di sini, ada Pangdam Siliwangi, ya kan? Ada Kopassus, ada Kostrad di sini semua yang mendukung. Dan kemudian katakanlah kalau semua kalah, apa yang terjadi? Rakyat Jawa Barat sudah cukup untuk melakukan gerilya dan kemudian perang juga ya, yang namanya Hankamrata ya, pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, kalau di Kalimantan ada berapa banyak orang tinggal di sana? Sedikit. Nah, Hankamratanya di mana? Apakah kita harus memobilisasi orang dari Jawa yang akan sangat mahal sekali untuk ke sana? Apakah orang hutan harus disuruh ikutan perang? Nah, ini juga harus menjadi kajian. Karena suka atau tidak suka, ibu kota itu adalah simbol di mana ketika mereka diserang, ketika sisi ibu kota diserang ini artinya kalau sudah didudukin negara itu, seluruh negara itu sudah didudukin.